Salam kejujuran. Alhamdulillah hari ini sehat walafiat dan saya akan membawakan syair lagu berjudul Urang Nan Baruntung, orang yang beruntung. Mohon maaf kalau tempo dan dinamiknya belum sempurna dan suara saya apa adanya. Kalau ada penggalan nada yang serupa, sama dengan lagu yang lain, saya minta maaf karena saya tidak bermaksud untuk mencontoh atau meniru lagu seseorang, tapi inilah takdir, garis nasib, garis tangan, kehendak yang diberikan Allah kepada saya terima, saya laksanakan. Assalamualaikum, marhaban ya Ramadan, kita basuh batamu di bulan suci Ramadan. Ambo kama mohon maaf kepada sanak saudara, segala salah jo hilaf sengaja indak sengaja kemasuk bulan puasa barasiah lahir jo batin. Puasa kinilah tiba, kita sambut bersama, bahagia, bergembira, Tuhan panjangkan umur kita. Tuhan memberikan berkah, berlimpah banyak pahala untuk berkah hari esok di kehidupan kedua. Janganlah sampai ketinggalan amal ibadah puasa. Perbanyaklah sembahyang jo mengaji untuk mendapatkan pahala dari Tuhan. Janganlah lupa berzikir, duduk bertenang mengingat Tuhan, agar kita jadi orang yang tunduk patuh pada Tuhan. Amin ya Rabbal Alamin. Ringan tanganlah infak wakaf sedekah untuk membantu kehidupan fakir miskin. Tangan nan dia lebih elok dari tangan di bawah. Semoga kita termasuk golongan orang nan beruntung. Amin ya Rabbal Alamin. Ingai-ingailah sana, saudara kawan konco, perbanyaklah istighfar, mohon ampun salah jo dosa.
Tuhan Sang Maha Pemaaf segala salah jodoso. Mari kita pagunakan waktu nantasiso supaya hidup kita indahlah sio-sio. Perbanyaklah sembahyang jemaah ngaji untuk mendapatkan pahala dari Tuhan. Janganlah lupa berzikir, duduk bertenang mengingat Tuhan, agar kita jadi orang yang tunduk patuh pada Tuhan. Amin ya Rabbal Alamin. Ringan tanganlah infak wakaf sedekah untuk membantu kehidupan fakir miskin. Tangan dia teh lebih elok dari tangan di bawah. Semoga kita termasuk golongan orang yang beruntung. Amin ya Rabbal Alamin. Jadi ini lagunya, syairnya atau liriknya saya terima, saya dapatkan atau diberikan oleh Allah dalam bahasa Minangkabau dan saya laksanakan. Walaupun dengan suara apa adanya, ngos-ngosan, tapi alhamdulillah bisa terlaksana. Apapun penilaiannya, saya serahkan sepenuhnya hanya kepada Allah. Jadi orang dan beruntung, orang yang beruntung di dalam bulan Ramadan, kita umat Muslim begitu kedatangan bulan Ramadan menyambut dengan gembira, dengan senang hati, dan ada budaya-budaya, adat kebiasaan di tempat wilayah tertentu, saling bermaaf-maafan, membersihkan diri, atau ada namanya istilahnya balimong. Balimong itu kalau di daerah Minangkabau itu mandi keramas. Padahal yang namanya mandi keramas itu sudah urusan setiap hari biasa. Tapi khusus di bulan Ramadan, itu biasanya mereka membeli kembang atau menggunakan wangi-wangian. Melati, mawar, daun pandan, bunga kenanga, bunga yang wangi-wangi itu dicampur. Biasanya ada penjual tertentu, penjual sendiri. Yang bisnisnya seperti itu kalau bulan Ramadan, itu ramai, bulan menjelang Ramadan. Kalau di daerah saya namanya bungo rampai. Gak tahu sekarang masih ada apa tidak. Itu dibeli, dipakai, habis keramas itu ditaburkan di kepala gitu biar wangi katanya sih. Seperti itu zaman dulu. Kalau sekarang nggak tahu, saya nggak ngerti. Yang penting adalah bukan ritualnya seperti itu, tapi saling memaafkan pada masa itu. Maaf ya lahir batin, semoga bulan puasa dijalankan dengan fisik psikis yang bersih. Maafkan kesalahan-kesalahan saya yang kemarin. Saling memaafkan. Itu kebiasaan sebelum bulan Ramadan di daerah Minangkabau.
seperti itu. Ada hari-hari tertentu itu ramai sebelum bulan Ramadan itu. Dulu, kalau dulu ya, itu ke sungai. Karena kan namanya zaman dulu itu rumah-rumah itu belum semuanya punya kamar mandi di dalam rumah. Tapi biasanya yang banyak itu anak-anak kecil sama orang-orang tua, nenek-nenek gitu. Walaupun remaja ada ya sekadar untuk bergembira. Tapi meramaikan suasana itu sebelum bulan puasa itu sangat terasa. Pada masa itu Balimau istilahnya. Setiap orang melakukan itu. Baik anak kecil, mulai dari yang kecil sampai yang nenek-nenek itu melakukan. Mohon maaf lahir batin. Semoga puasa kita berjalan dengan baik, dengan benar, tidak membawa kesalahan masa lalu. Allah mengampuni semua kesalahan-kesalahan kita sebelumnya, dan kita meminta maaf kepada saudara, sanak saudara, keluarga, tetangga, teman-teman pada masa itu sebelum memasuki bulan Ramadan. Karena di bulan Ramadan itu banyak sekali amal ibadah sunnah yang diberikan oleh Allah, dan bagi siapa yang mau melaksanakannya akan mendapatkan pahala yang melimpah ruah, saking banyaknya dilipat gandakan di bulan Ramadan khusus. Setiap amal ibadah sunnah dilipat gandakan pahalanya, apalagi yang wajib puasanya. Itu kebiasaan dulu pada masa dulu. Sekarang mungkin di daerah tertentu berbeda cara-caranya, bermacam-macam. Ada yang membuat hidangan, mengundang seorang ahli agama, ustazah atau penceramah, dimohonkan doanya supaya berjalan dengan lancar, puasa, diberi kesehatan, berbagai macam cara. Setiap wilayah, setiap budaya itu ada. Intinya adalah melaksanakan ibadah di bulan Ramadan dengan niat suci, membersihkan diri dari segala kesalahan-kesalahan yang sudah dibuat di bulan Ramadan, ditingkatkan lagi amal ibadahnya. Kesalahan sebelumnya memohon ampun, amal ibadah di bulan ditingkatkan sebanyak-banyaknya untuk mendapatkan berkah melimpah dari Allah. Khusus satu bulan Ramadan itu. Itulah kondisi pada zaman dahulu di daerah Minangkabau seperti itu. Mungkin di wilayah lain juga tidak jauh berbeda dengan cara-cara mereka sendiri menyambut kedatangan bulan Ramadan. Jadi permohonan maaf, mohon ampun atas segala kesalahan selama 11 bulan sebelumnya. Padahal kan harusnya kan kita setiap hari introspeksi diri. Mohon ampun itu kan introspeksi diri dulu. Diintrospeksi kesalahan-kesalahan yang sudah dilakukan. Dihisap-hisap dulu. Ya Allah, kemarin berbuat begini. Semoga Engkau hindarkan dari perbuatan negatif. Tadi melakukan perbuatan amal ibadah, membantu orang, mengantar anak sekolah, dilaksanakan semuanya. Semoga Engkau memberi kekuatan untuk tetap berjalan di jalur kebenaran dan menjauhkanku dari jalur ketidakbenaran. Setiap hari introspeksi diri. Jadi tidak hanya di bulan Ramadan saja, walaupun bulan Ramadan itu istimewa, semakin banyak melimpah ruah berkah rahmat yang diberikan Allah, tetapi setiap hari pun walaupun tidak bulan Ramadan, kita lakukan introspeksi diri. Menghisap diri selama kita masih hidup. Kalau sudah meninggal, sudah mati, tidak bisa menghisap lagi. Dihisap oleh
Allah. Ada ampun lagi pada masa setelah kita mati. Tapi selama kita masih hidup, kita menghisap diri. Kita menghitung-hitung perbuatan amal ibadah, jangan sampai ada yang tidak benar. Tidak benar segera mohon ampun. Laksanakan itu setiap hari menjelang tidur. Itulah yang namanya kesadaran. Kesadaran bahwa segala sesuatu berasal dari Allah, kembali kepada Allah, dan dipertanggungjawabkan. Segera meminta ampun kalau salah, diberi petunjuk pada jalan yang benar. Kalau benar juga segera memohon kepada Allah untuk diberi jalan-jalan kebenaran, diberi kekuatan untuk selalu berjalan pada kebenaran. Setiap hari introspeksi diri, kesadaran munculkan. Kita berasal dari Allah, kembali kepada Allah. Perbuatan kita, amal ibadah kita, ucapan dan perbuatan kita, zakat, sholat, ibadah, mengasuh anak, memasak, mencuci, menyapu, bekerja, menjadi guru, menjadi buruh, menjadi sopir ojek online, apa ya sekarang? Driver online, ojol online, apa namanya istilahnya? Kita kerjakan, kita laksanakan. Dan ingat, apa yang kita kerjakan, aktivitas kita kerjakan, semuanya kita pertanggungjawabkan kepada Allah. Setiap detik, setiap ucapan, setiap perbuatan. Dan ingat, ada Rasul, ada yang mencatat, mengawasi perbuatan kita, kiri kanan. Dan ada Rasulku yang mengawasimu dari tempat yang tidak kamu ketahui. Karena kita selalu dalam pengawasan Allah, apapun bentuknya, kita segera introspeksi diri. Aktivitas kita kembalikan kepada Allah. Memohon ampun kalau salah, mohon petunjuk untuk selalu di jalan kebenaran. Itu namanya dipertanggungjawabkan. Introspeksi sebelum dikembalikan. Introspeksi dulu sebelum kita meninggal. Dan berdasarkan kausalitas, keyakinan, perbuatan, amal ibadah yang kita lakukan, semoga Allah memasukkan kita menjadi penduduk surga. Ada kausalitasnya, ada sebab akibatnya, ada sebab-sebabnya seseorang masuk surga, ada sebab-sebabnya seseorang masuk neraka. Itu sudah ditentukan oleh Allah, sudah diberi ketetapan, sudah diberi takdir, sudah diberi garis nasib sejak kita dalam kandungan. Tinggal kita tunduk dan patuh melaksanakan segala perintah Allah dan meninggalkan semua larangan. Agar kita menjadi hamba yang berserah diri secara totalitas hanya kepada Allah. Apalagi kalau di bulan Ramadan, semakin banyak diberikan amalan-amalan sunnah, dengan segala rahmat yang melimpah, berkah yang melimpah, pahala yang melimpah, kita tingkatkan. Tetapi walaupun sudah selesai Ramadan ataupun sebelum Ramadan, kita tetap introspeksi diri, kesadaran bahwa kita akan kembali kepada Allah nanti setelah mati. Tetapi perbuatan kita sehari-hari introspeksi diri, memohon ampun kepada Allah dan memohon petunjuk di jalan kebenaran. Memohon ampun atas kesalahan dan memohon petunjuk pada jalan kebenaran. Itulah yang dinamakan
menghasilkan kesadaran. Oke, begitulah lagu hari ini dalam bahasa Minang tentang bulan puasa, Balimau, beramal ibadah, yang pahalanya berkah rahmatnya melimpah ruah. Mungkin di daerah lain juga punya tradisi sendiri yang intinya membersihkan diri sebelum memulai ibadah di bulan suci Ramadan. Sekarang saya cobakan dengan bermain musiknya. Ya Allah, semoga bisa sesuai. Tapi saya yakin karena saya bukan pemain musik, jadi saya jalankan apa adanya sesuai kemampuan yang saya punya. Kemampuan yang saya punya itu pun berasal dari Allah. Sudah ditetapkan dulu sejak saya dalam kandungan. Sekian pun tahun berikutnya saya diberi kausalitas, sebab-sebab bisa memiliki benda seperti ini. Padahal sebelumnya saya tidak mengerti apapun. Bisa memiliki seperti ini dan bisa saya kira-kirakan suara saya itu berada di mana. Menurut saya. Tapi karena saya bukan pemusik, pasti saya yakin seyakin-yakinnya tidaklah sempurna.
bolak-balik begitu sulitnya. Semoga kalau ada kesalahan, kekeliruan, saya dimaafkan, diampuni oleh Allah. Apapun hasilnya, saya serahkan sepenuhnya hanya kepada Allah. Berarti itulah takdir Allah buat saya hari ini. Begitu sulit buat saya, tapi tetap saya laksanakan. Semuanya, hasilnya apapun, di subscribe, komen orang apapun, saya hanya berserah diri kepada Allah. Apapun komentar orang, berarti itulah takdir Allah buat saya. Saya laksanakan. Semoga Allah mengampuni kesalahan saya, dan semoga Allah menuntun saya, memberi saya kesempatan, ketetapan takdir untuk tetap berjalan pada jalan kebenarannya, pada garis lurus, pada jalan yang lurus, pada jalan yang lurus. Sehingga apapun takdir yang diberikan kepada saya selalu diberi kekuatan untuk melaksanakannya. Salam kejujuran.